Alhamdulillah, Alhamdulillahil samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Pertama-tama, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, Maha Pengampun, Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bismillah, sampailah kita di hari yang ke-10 di bulan Ramadan tahun ini. Setelah kita sama-sama melaksanakan saum sebanyak 9 hari dan sholat qiyam Ramadan sebanyak 10 kali. Kita semua berharap mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah sebagai amalan salihan. Santriwan, santriwati, dan seluruh asatid yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan yang baik ini, mari kita sama-sama untuk membaca dan memahami satu ayat dari surah Fatir, yaitu ayat 29. Ayat tersebut menjelaskan ada 3 golongan manusia yang dijamin oleh Allah tidak akan pernah rugi. Mereka diibaratkan para pedagang yang selalu beruntung. Ini jaminan dari Allah, tidak akan pernah rugi. Yang pertama, alladzina yatslunal kitaba. Mereka orang-orang yang membaca Al-Quran. Mereka orang-orang yang mempelajari dan memahami Al-Quran. Ini orang yang dijamin oleh Allah tidak akan pernah rugi. Yang kedua, wa aqamus sholata. Mereka orang-orang yang mendirikan sholat. Dan yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Mereka orang-orang yang menginfakkan sebahagian yang Allah menginfakkan sebagian rizki yang Allah berikan, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Inilah yang dijamin oleh Allah tidak akan pernah rugi. Alladzina yatslunal kitab. Mereka yang membaca, mempelajari dan memahami Al-Quran. Berapa ayat yang dipelajari?
Berapa surat yang dipahami tidak disebutkan. Bagi siapa saja dari umat Rasulullah, termasuk kita, yang menyisihkan waktu untuk membaca, mempelajari, dan memahami Al-Quran, dijamin tidak rugi. 1 ayat, 2 ayat, 1 surat. Karena itu Ustaz mohon kepada kalian semua, jadi kalian membaca Al-Quran bukan karena disuruh. Kalau di rumah disuruh oleh orang tua, kalau di sini disuruh oleh ustaz. Ketika ustaz melek, tidak baca, cuman bibirnya gerenyem-gerenyem. Ya, ini jaminan dari Allah. Kalau jaminan dari manusia, bisa salah. Allah itu yang tidak akan pernah mengingkari janjinya. Itu harus yakin ya. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Kata Allah merah ya merah, itu pasti. Kata Allah akan beruntung, pasti beruntung. Kata Allah tidak akan pernah rugi, pasti tidak akan pernah rugi. Tapi tadi sekali lagi, membaca, mempelajari, dan memahami bukan karena orang lain, bukan karena paksaan, tapi karena niat, karena ibadah kepada Allah. Ya, biasakan. Nah, ini salah satu yang senantiasa kalian ucapkan setiap hari Senin. Berjanji kepada Allah bahwa anak-anak santri kalian semua akan membaca Al-Quran setiap hari. Ya. Ketika di rumah, ketika di sekolah, ada guru, tidak ada guru, Ustaz boleh ya menyebutkan anak santri kita, sepertinya tidak pernah disuruh, tapi karena memang kebutuhan anak kita, teman kita, adik kita sahal, ada sahal, tidak pernah disuruh. Walaupun Ustaz dengar masih banyak yang salah, tapi punya keinginan, punya kemauan. Ustaz sangat berharap kepada kalian semua, terlebih kepada anak-anak yang kelas 12, kelas 11, kelas 10. Ya. Sekali lagi, apa kata Allah? Lan tabur. Bagi mereka yang membaca, mempelajari Al-Quran, tidak akan pernah rugi. Seperti orang yang berdagang selalu untung. Yang kedua, wa aqamus shalah, yang dijamin oleh Allah tidak akan pernah rugi, mereka orang-orang yang mendirikan salat. Lalu di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan salat yang mana? Salat wajib apa salat sunnah? Ya, dua-duanya. Yang wajib dikerjakan, yang sunat pun tidak pernah ditinggalkan. Terima kasih kepada Ustaz Faisal, terima kasih kepada Ustaz Abdul dan Ustaz yang lainnya yang selalu mengingatkan kalian semua untuk menjadi orang yang tidak pernah rugi. Salat sunat tuh yang dulu berdiri, ini bukan kebencian, walaupun mungkin yang disuruhnya benci, tapi Ustaz Faisal menyuruh bukan karena kebencian, Ustaz Abdul menyuruh bukan karena kebencian, karena kasih sayang kepada kalian, supaya kalian menjadi orang yang beruntung.
orang-orang yang disayang Allah, orang yang tidak pernah rugi, yang wajib dikerjakan, yang sunat pun tidak dilupakan. Tapi ingat juga, sholatnya jangan berlomba, musabaqah. Ya, Ustadz Farhan baru 1 rakaat, padahal yang dibaca Al-Fatihah dengan Anas. Ya, tapi Habsi sudah selesai salam, tahu baca apa ya, kilap gitu. Apa karena sudah terlalu pintar? Berlomba. Ya. Ini yang kedua, yang dijamin oleh Allah tidak akan pernah rugi. Nanti ditanya nih, Zaid yang pertama ditanya. Yang ketiga, yang dijamin oleh Allah tidak akan pernah rugi dari hambanya adalah mereka orang-orang yang menginfakkan sebahagian rizki yang Allah berikan, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Berinfak sesuai dengan kemampuan. Mampunya 1.000 ya 1.000, mampunya 2.000 ya 2.000, bisanya setiap hari ya setiap hari, bisanya hanya 1 kali dalam 1 pekan ya 1 kali dalam 1 pekan. Allah menjamin tidak akan pernah rugi. Lalu kemudian di ayat ke-30-nya ini luar biasa. Ini janji Allah pasti benar. Liwaffiyahum ujurahum. Allah akan menyempurnakan pahalanya. Artinya apa? Yang namanya tilawah, yang namanya sholat, yang namanya infak, tidak ada yang sia-sia di mata Allah. Allah akan sempurnakan pahalanya. Artinya akan dibalas oleh Allah. Walaupun mungkin orang tidak membalasnya, tidak memberikan penilaian, tidak memberikan reward, tapi Allah pasti liwaffiyakum ujurahum. Allah sempurnakan pahalanya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yazidahum min fadli. Allah pun akan menambahkan karunia-Nya, kesehatannya, rizkinya, kecerdasannya akan ditambah oleh Allah. Bagi yang tadi, yang 3 tadi. Lalu yang ketiga, innahu ghafurun. Artinya apa? Dengan amal yang 3 tadi Allah pun mengampuni dosa-dosa. Allah memaafkan kesalahan-kesalahan. Dan yang keempat, syakur. Allah mensyukurinya. Artinya apa? Dari 3 amalan yang tadi tidak ada yang sia-sia di mata Allah. Allah mensyukurinya, Allah menghargainya. Katakan si A membacanya hanya 1 halaman, karena bisanya cuma 1 halaman. Si B bacanya 2 halaman,
Karena waktu yang ada dan bisa hanya itu. Si C membacanya 2 lembar. Allah mensyukurinya. Tidak begini kata Allah, kamu cuma selembar, enggak. Kamu cuma 1 halaman, tidak. Oleh Allah disyukuri. Begitu juga sholat. Katakan Sultan, sholatnya berdiri karena sehat. Ustadz Nurul, sholatnya duduk karena sakit. Ustadz Faisal, sholatnya sambil berbaring karena tidak bisa duduk. Allah mensyukurinya. Tidak ada yang diremehkan oleh Allah. Begitu pula infaknya. Hari ini infaknya 1000. Selama 1 pekan 1000. Pekan berikutnya 2000. Terus 2000. Pekan selanjutnya ketiga 5000 selama 1 pekan. Allah mensyukurinya. Ya, inilah 3 amalan yang dijamin oleh Allah tidak akan pernah rugi. Seperti seorang pedagang yang selalu memperoleh keuntungan. Pertama, siapa tadi? Siapa tadi? Yang tilawah Al-Quran, membaca, mempelajari Al-Quran. Yang kedua, yang mendirikan sholat. Yang ketiga, mereka yang menginfakkan sebahagian dari rizki yang Allah berikan. Lalu janji Allah bukan hanya tidak rugi, tapi juga Allah apa tadi? Menyempurnakan pahalanya, menambah pemberiannya, dosa-dosanya terampuni, dan juga Allah mensyukurinya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, dengan harapan mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.